3 hari nggak mandi, tidur sambil meluk tas, makan mie instan lagi. Yuk ikutin aku keliling Amerika naik kereta. Dan kali ini aku akan mencoba untuk menggunakan USA Rail Pass untuk naik kereta jarak jauh dan sejauh-jauhnya untuk keliling Amerika Serikat. USA Rail Pass harganya $499 untuk 10 tiket yang bisa dipakai selama 30 hari. Dan ini lebih hemat ketimbang membeli tiket single ride. Rencana perjalananku adalah mengambil rute terjauh dari pantai timur ke pantai barat, menyusuri pesisir Pasifik dan gurun di selatan Amerika sebelum balik lagi ke sisi timur Amerika. Dan kita mau mulai perjalanan kita dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Di Amerika, kereta penumpang jarak jauh dioperasikan oleh National Railroad Passenger Corporation dengan nama Amtrak di 46 negara bagian di Amerika dan 3 provinsi di Kanada. Jangkauan Amtrak mencakup 500 stasiun dengan panjang rel mencapai 34.000 km. Dan sebagian besar menghubungkan kota-kota besar dengan stasiun di tengah kota yang mudah diakses. Di Amerika tahun 1764, jalur kereta yang disebut sebagai Gravity Road dibangun pertama kali di Lewiston, New York untuk kepentingan militer. Sejumlah upaya membangun rel kereta dilakukan di pantai timur, namun belum terintegrasi penuh dan beroperasi secara lokal. 1845, pengusaha Asa Whitney mengusulkan ide untuk menghubungkan sisi barat dan timur AS lewat Transcontinental Railroad yang diresmikan pada tanggal 10 Mei 1869. Pada saat itu, kereta adalah pilihan yang cepat, aman, dan murah dibandingkan naik kereta kuda. Mayoritas perjalanan untuk kereta jarak jauh di Amerika itu melewati daerah pedalaman. Jadi hampir pasti di sini tuh nggak ada sinyal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nggak ada sinyal sama sekali. Tapi justru keadaan seperti ini, nggak ada sinyal, jauh dari mana-mana, dan melewati daerah pedalaman, itu jadi salah satu pilihan kenapa banyak orang yang suka naik kereta, karena mereka menyebutnya sebagai istilah off the grid atau jauh dari peradaban, jauh dari civilization, sehingga mereka bisa in tune sama diri mereka, mulai baca buku lagi, reflecting, journaling, dan segala macam. Jadi itu mungkin kenapa ya banyak orang yang mungkin lebih milih naik kereta ketimbang naik pesawat, walaupun kadang-kadang harganya itu lebih murah naik pesawat dan lebih cepat naik pesawat. Salah satunya adalah teman seperjalanan aku menuju Chicago, Han, yang lebih suka naik kereta ketimbang pesawat. Di Chicago, Han lanjut ke selatan untuk menuju ke Arizona, sementara aku lanjut ke arah barat menuju East Glacier. Amerika punya sistem rel kereta api terpanjang di dunia, 260.000 km. Tapi mayoritas rel ini adalah milik 6 perusahaan kargo. Ini membuat kereta penumpang dinomor 2-kan kalau menggunakan rel kereta yang membuat kadang jadwal kereta telat lebih tidak terprediksi. Ini adalah salah satu depo kereta kecil yang melayani penumpang kereta musiman antara April dan Oktober. Dan jadi salah satu depo kereta dekat dengan Taman Nasional Glacier di Montana.
kebanyakan kereta jarak jauh Amtrak punya gerbong observasi di mana penumpang bisa nongkrong dan menikmati pemandangan selama perjalanan. Misalnya nih, di rute menuju Seattle ini, kita bisa menikmati secuplik pemandangan dari Glacier National Park dan juga daerah-daerah lain yang biasanya tak bisa dilewati oleh jalan kendaraan mobil. So, kita udah sampai di Union Station Seattle. Let's see where my train is. Akhirnya kita sampai di titik terjauh perjalanan ke barat Amerika menggunakan kereta di Seattle, Washington. Jadi hari ini aku cukup beruntung untuk bisa dapat upgrade ke sleeper. Jadi bisa tidur karena selama ini nggak bisa tidur lurus di kereta. Hai! Jadi USA Rail Pass hanya berlaku untuk kursi ekonomi. Kalau tidur, ya kursinya tegak, meluk tas, jaga-jaga ada pencuri, dan kondisi suhu ruangan yang nggak bisa diatur. Dan tentunya nggak bisa mandi. Nomor 9. Yay! Kalau membayar sleeper car, penumpang dapat fasilitas kamar mandi. Iya, untuk mandi. Makan 3 kali sehari dan punya akses ke semua gerbong kereta. Tapi harganya bisa 4 hingga 5 kali lipat lebih mahal ketimbang harga tiket penumpang ekonomi. Aku sendiri nambah sekitar $300. Just do whatever you need to do. Dari gerbong private jadi ranjang dengan bantuan kru kereta. Terus sekarang ditarik, terus dikasih buat spray, extra blanket, charger, dan segala macam. Terus buka sepatu dulu. Tada! So ini tempat tidur, nama kamarnya atau jenis kamarnya itu adalah roommate. Sebenarnya ada bunk bed atau tempat tidur di atas yang bisa diturunin kalau misalnya kita traveling bareng orang lain. Tapi kali ini karena aku sendiri, jadi ini kursi yang tadinya buat duduk sekarang dijadiin tempat tidur. Which is pretty comfortable. I think karena aku nggak tinggi-tinggi amat ya, aku 160 cm. So that fits me right in. Yeah, I guess ini adalah cara tidur aku yang paling buji selama perjalanan ini. I think I'm just gonna turn off the lights. Mana sih? Sekarang kereta aku untuk dari San Jose ke Los Angeles itu udah telat 30 menit. Nah, masalahnya kereta selanjutnya dari Los Angeles ke New Orleans itu berangkatnya sekitar 40 menit sejak kereta aku tiba di Los Angeles. Jadi semoga nggak telat ya. So track number 1, line up for me down there. Di pantai barat Amerika, rel kereta pertama kali dibangun sekitar 1854 mengikuti Gold Rush atau demam emas di California. Ekspansi awal bukan menyusuri pesisir barat, namun tujuannya adalah mengakomodir pengiriman komoditas ke timur Amerika. 1876, kereta pertama dari San Francisco tiba di Los Angeles melewati rel yang diekspansi karena pada 1881 diresmikan Southern Pacific Railway, jalur transkontinental kedua Amerika yang bisa beroperasi sepanjang tahun tanpa terhambat salju. Pembangunan rel kereta juga memperluas kesempatan agrikultur dan industri minyak di California yang masih terus berlanjut hingga kini.
disebut sebagai salah satu rute dengan pemandangan paling indah di Amerika, melewati pegunungan tertinggi, gurun, hingga pesisir Pasifik yang jarang dilewati manusia. Ini karena jalur Coast Starlight melewati pangkalan udara Vandenberg yang mana hanya bisa dilewati oleh tentara dan kereta Amtrak. So, sorry, is this one Texas Eagle? Yeah, right there. Sunset Limited as well. So I just cross over there. Okay. Alright, thank you. Oh, sorry. Jadi langsung pindah, nggak ada waktu untuk lihat Union Station yang ada di LA. Padahal itu salah satu stasiun paling cakep yang pengen aku tunjukin daripada ketinggalan kereta. Dan dimulailah perjalanan panjang kembali ke timur Amerika. Agak berbeda dibanding jalur lain, jalur ini lebih banyak melewati daerah gurun di wilayah selatan Amerika. Ada beberapa hal yang membuat industri kereta di Amerika itu berbeda dari negara lain seperti Eropa misalnya. 84% rel kereta di Amerika digunakan untuk kargo dan hanya 16% digunakan untuk penumpang. Sebaliknya di Uni Eropa, rata-rata 80% rel digunakan untuk penumpang dan 20% untuk kargo. Tidak seperti Jepang, Eropa, dan Cina, Amerika belum punya kereta cepat jarak jauh. Tapi dulunya tak begini. Sebelum Perang Dunia Kedua, kereta adalah pilihan 98% pelancong antar kota. Dengan perkembangan industri mobil pribadi, bus, dan pesawat terbang, pada tahun 1940 tinggal 67% warga yang menggunakan kereta. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan uang dan subsidi pemerintah. Masa jaya kendaraan pribadi di Amerika muncul setelah Perang Dunia Kedua, ketika industri mobil tak hanya disokong perusahaan-perusahaan besar, tapi juga pemerintah yang mensubsidi pembangunan jalan antar negara bagian. Untuk tahun fiskal 2024, pemerintah Amerika menganggarkan 7,5 miliar dolar untuk Amtrak. Sementara untuk infrastruktur jalanan, 70,3 miliar dolar. Belum lagi industri pesawat terbang yang juga disubsidi pemerintah membuat Amtrak semakin terseok. Kereta masih jadi salah satu mode transportasi yang diandalkan warga Amerika. Ada yang punya alasan nostalgia, ada juga yang punya alasan keagamaan seperti kaum Amish yang dilarang menggunakan mobil atau mereka yang ingin melihat masa depan yang lebih baik. Naik kereta penumpang untuk rute jarak jauh lebih ramah lingkungan sebanyak 83% ketimbang menyetir sendirian dan 73% ketimbang naik pesawat udara. Setelah sekitar 180 jam naik kereta dengan durasi menunggu keterlambatan dan melewati 26 negara bagian, aku akhirnya sampai kembali ke sisi timur Amerika di Alexandria, Virginia. Saking capeknya nih, aku bahkan gak sadar kalau mikrofon aku tuh gak nyambung. Perjalanan total dengan istirahat di beberapa kota makan waktu 16 hari.
Dan kalau dihitung-hitung, Rail Pass membantu aku menghemat sekitar $1.300. Tapi yang paling menyenangkan dari perjalanan seperti ini adalah pemandangannya, bertemu orang-orang baru, dan melihat Amerika dari sisi yang hanya bisa dilewati dengan kereta. Sampai ketemu di perjalananku yang selanjutnya ya. Guys, masih jalan-jalan di kota New Orleans, kota yang sangat ikonik, historis banget di Amerika Serikat dan juga kota tempat lahir saya. Dan tidak jauh dari Bourbon Street, yaitu area untuk party di New Orleans, kita datang ke sini untuk melihat park yang disebut sebagai Louis Armstrong Park. Ini adalah park yang sangat ikonik di kota New Orleans, dibangun tahun 1980-an untuk memberi tribut kepada salah satu musisi jazz yang paling terkenal di seluruh dunia, yaitu Louis Armstrong. Ya. Iya, jadi gimana Nah, nih? bukan saya Louis Bukan, Armstrong. dia bukan Louis Armstrong. Tapi mau nanya nih, kan Louis Fansnya. Armstrong terkenal banget. Ya. Paling suka apa lagunya apa nih? Fansnya pasti sebar di seluruh dunia dan Indonesia juga kenal dong dengan lagu-lagu Louis Armstrong. Kalau salah satu lagu yang saya inget banget karena pernah dinyanyiin bareng di Jakarta dulu Pak sama paduan suara adalah Wonderful World. Oh, nyanyi dong dikit. What a wonderful world. Kalau aku sih sukanya Dream a Little Dream of Me, lagu yang agak romantis. Dream a little Dream of Me. Nah, kota New Orleans akhirnya membuat park ini untuk memberi tribute kepada Louis Armstrong karena Louis Armstrong sempat berkata bahwa I'm a king everywhere, saya raja dimanapun kecuali di rumah saya sendiri, yaitu New Orleans. ini kan hometownnya dia. Iya, tapi dia dan menghadapi rasisme, Iya. diskriminasi di sini. dan dia tuh jazznya terkenal banget, orang yang juga membawa ikonik dan Iya. awal-awal dari jazz juga dia yang memperkenalkan ke seluruh dunia gitu kan. Iya. Wah. Tapi namanya sekarang terkenal. Masuk gerbang atau arc Louis Armstrong ini, kita langsung masuk ke dalam Louis Armstrong Park dan langsung kerasa banget budaya musik di kota ini. Seperti kanan saya ini ada patung para musisi jazz atau juga marching band dan mereka menggunakan instrumen-instrumen yang sangat vital di genre jazz seperti ada trompet, ada saxophone, ada snare drums, ada big drums dan lain-lainnya. Jadi langsung kerasa banget kota New Orleans itu emang kota jazz. Di sebelah patung-patung musik yang saya tadi baru saja katakan, di sini ada sebuah map untuk menjelaskan ada apa aja di Louis Armstrong Park ini. Jadi Anda bisa lihat nih, buka jam 8 sampai jam 6, sekarang udah jam 4, jadi pas nih kita ada 2 jam untuk explore tempat ini. Dan Anda bisa lihat di sini ada berbagai macam hal yang bisa dikunjungi. Mas Ian mau lihat apa nih di sini? Aku pengen lihat patungnya Louis Armstrong karena memang dibilang cuma ada 2 patungnya Louis Armstrong. Cuma ada 2 di dunia ini dan yang satu dibangun di sini, tepatnya di taman ini, dan satunya lagi ada di Canal Street dan itu yang menjadi ikonik New Orleans. Dia kan lahir tahun 1901 ya. Iya. Dan tapi dia tuh umur sekitar 21 tahun dia pindah loh ke Chicago. Iya. Karena dia merasa bahwa New Orleans walaupun hometownnya dia dan juga membesarkan musik jazz, tapi ternyata dia tuh lebih merasa lebih welcome di untuk musiknya dan mengembangkan musiknya di Chicago. Setelah berumur 21 tahun dia pindah ke sana. Nah, kalau aku sih di sini mau lihat nomor 3 ini nih. Congo Square, ini adalah tempat yang ikonik banget, terutama untuk budaya Afrika Amerika. Let's go to the Congo Square. Let's go. Let's play Congo. Oke guys, ini ada plat yang menunjukkan di mana Congo Square is. Tepatnya ada di belakang saya ini. Jadi kenapa Congo Square itu sangat terkenal dan sangat penting untuk budaya Afrika Amerika? Karena ini adalah satu-satunya tempat tidak hanya di kota New Orleans tapi di seluruh negara Amerika di mana perbudakan diizinkan untuk datang berkumpul di sini untuk menjual hal-hal yang dari Afrika, untuk share ide, main musik. Katanya ya, ini the birthplace of jazz. Musik-musik yang dari budaya Afrika Amerika tuh lahir di Congo Square ini. Tapi bukan hanya musik yang datang di sini, tapi juga voodoo.
Ini dimana ide-ide voodoo dan juga agama voodoo itu lahir di Congo Square ini. Jadi Congo Square ini sangat terkenal, sangat ikonik dan penting untuk para practitioner voodoo sampai tahun ini. Dulu kan para perbudakan itu pada berkumpul di sini untuk main drums yang disebut sebagai drum circle, pasti seru banget ya. Pasti orang-orang pada joget-joget gitu. Joget-joget gitu ya, pada belajar. Oh, harus joget juga ya gini ya. Mana musiknya tapi kurang musik. This is Congo Square this is Congo and Square. Louis Armstrong And Park. this is- All your music literally started here. All popular music, because pop music comes from the African American culture. All the music started here. Everything got to come through Congo Square. This is where it all started. King Louis XIV of France. Of course, New Orleans, the uniqueness of New Orleans is, number one, we're the only French province. King Louis XIV commissioned 3,000 Africans to build the city. If you're an African slave to the French, 5 things happen. The first thing, you become Catholic. So you better become Catholic. Yeah. Number 2, manumissions under the French if you're an African slave. If I'm the master, you've been pretty cool to me, I can bequest that you're free. So you had a slim chance of getting free under the French. The third thing is, if you're an African slave to the French, somebody wants to purchase you. If you have a family, they got to buy the whole family. The French never separate the family. The fourth thing is, I'm the master, you're the slave. But if the master abuses a slave, the slave could bring the master to court. I'm gonna do this song in a call and response. I'm gonna say, hey now. Okay. You respond, hey now. This is from 1740. All right. My spy boy and your spy boy was sitting behind the bayou. My spy boy told your spy boy, I'm gonna set your flag afire. Talking about, hey now. Hey now, hey now. I go one day. Uncle Mofina Hanane. Giacomo Finani, that's 1740. 200 years later, 1960, local ladies called the Dixie Cups. They heard the song growing up all their life. They're in the studio, they got a hit song. Going to the chapel, cause we Hey now, hey now, hey now. I go one day. Giacomo Finani, Giacomo Finani, that's from 1740. Wow, thank you so much. That was amazing. I can't believe it's just appropriated like that. Ini adalah the statue of Louis Armstrong. Bisa dilihat ada di belakang saya. He's here and I am paying a respect to you, Louis. Wah, ini benar-benar lah musik jazz itu emang sejarahnya bisa ada banyak memang tokoh-tokohnya, dan salah satunya tokohnya adalah Louis Armstrong di belakang saya ini. Dan cuma ada 2 patung Louis Armstrong di New Orleans dan di seluruh dunia yang benar-benar dedicated buat dia. Dibangun tahun 1980 patung ini dan dipersembahkan untuk keluarganya Louis Armstrong. Dan kalau dilihat nih, ikonik banget ya, dia selalu membawa yang namanya trompet dan juga handkerchief. Handkerchief itu kayak sapu tangan warna putih dan selalu dibawa sama dia kemanapun kalau dia di atas panggung. Dan trompet ini selalu dibawa juga sama dia karena dia selalu menggunakan trompet yang sama. Dan kenapa dia bawa handkerchief terus? Tahu nggak sih fun fact-nya kenapa? Karena dia tuh kalau di atas panggung selalu keringetan, habis keringetan, dan handkerchiefnya itu selalu dipakai buat ngelap mukanya. Kamu katanya juga mau lihat ada auditoriumnya juga? Tuh di belakangnya gede banget. Oh ini, oh Iya, wow, jadi itu aku that's so suka dengan cool. Louis Armstrong Park karena ini kan parknya emang ada Congo Square, jadi tempat di mana Right. musik Dan ini masih aktif teaternya. masih. Dan Wow. kalau misalnya kalian nggak mau ke teater nih, mau nyantai nongkrong, di kanan saya juga ada sebuah duck pond, jadi Anda bisa kalau mau bawa pacar nih, kayak pas nih tempatnya. Pikirannya kan. Ya karena aku masih muda mas, harus cari pacar dulu, belum main udah Ini so pacar. cool ya, ternyata lihat ya, masih dalamnya tuh masih ada chandelier dan gedungnya megah seperti ini, dan pasti dipakai untuk berbagai pertunjukan-pertunjukan di New Orleans ya. Wow, oke. Ya guys, saya kembali lagi ke Historic Congo Square. Kenapa? Karena setiap hari Minggu, yaitu hari ini, ada yang disebut sebagai Drum Circle. Jadi ada komunitas drummer
yang berkumpul di sini setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 6 dan mereka akan main drums. Ini adalah untuk mempertahankan budaya ketika saat perbudakan. Banyak orang Creole datang ke sini untuk mendrum. Dan disinilah awal di mana jazz, rhythm and blues, dan musik-musik genre Afrika Amerika lain dibangun. Jadi ini seru banget aktivitasnya. Kita dansa dikit yuk seperti mereka nih. Wah seru ya, ternyata beragam juga yang datang, tidak hanya warga Afrika Amerika atau Creole, tapi dari orang dari berbagai latar belakang. Jadi eventnya seru banget, tadi saya sudah dansa, udah agak keringetan nih. Jadi waktunya pamit dulu vlog kami dari Congo Square dan Louis Armstrong Park. Jadi stay tune terus di Blogger on the Road.